Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leftaviana dari kelompok 11 bersama teman saya itu ada Septa Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan tim dalam MK Dinamika Kelompok. Selanjutnya, tim diartikan sebagai sekelompok kecil orang yang mempunyai keyakinan akan suatu hal yang lebih besar dari mereka sendiri, di mana mereka sendiri tidak akan menyangkalnya. Nah, performa tingkat tinggi dan kesuksesan merupakan kekuatan yang menjadi kunci kesuksesan dalam tim. Bukti menunjukkan bahwa lazimnya kinerja tim lebih unggul dari kinerja individu bila tugas yang harus dilakukan menuntut keterampilan dan pengalaman yang bervariasi. Selanjutnya itu ada perkembangan tim. Mengacu pada Bruce Trugman, sejak dilahirkan tim akan menjalani proses hidupnya melalui 3 fase kehidupan yang terdiri atas 6 tahap perkembangan. Yang pertama ada fase pertama adalah masa perjuangan. Masa ini ditandai dengan pergulatan keras dan menentukan berlanjut atau tidaknya kehidupan tim. Yang fase kedua adalah masa pertumbuhan. Setelah lolos dari perjuangan yang berat, kini tim mulai menikmati perkembangannya. Ia semakin tumbuh dan mulai berprestasi. Yang ketiga itu ada fase masa datang. Keberhasilan yang meningkat dan konsisten akan membawa tim pada posisi kehidupannya. Tim akan menjadi mapan dan mantap. Selanjutnya itu keenam tahap perkembangan yang terdapat dalam 3 fase kehidupan tim disebut dengan 6S, yakni ada sandiwara, sengit, selaras, solid, dan sentosa, serta ada surut. Selanjutnya itu ada tipe-tipe tim. Tim dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal yang tidak terbatas. Yang pertama ada tim kerja, suatu kesatuan dari interaksi-interaksi perseorangan yang bertujuan untuk kesuksesan anggota dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua itu ada tim olahraga, interaksi-interaksi perseorangan yang bertujuan untuk memaksimalkan anggota atletik. Yang ketiga itu ada tim belajar, di mana interaksi-interaksi perseorangan antar kawan sebaya yang mempunyai kesetaraan status yang bertujuan untuk memaksimalkan kesetaraan pengetahuan dan keterampilan tiap-tiap anggota. Nah, 3 hal yang paling umum untuk memecahkan masalah itu ada yang pertama, tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah didirikan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk, tapi berperan kecil pada bagaimana kerja diatur atau sikap para pemimpinnya. Nah, oleh karena itu, tim seperti ini cenderung hilang secara berangsur-angsur. Yang kedua itu ada tim tujuan khusus, tim yang tugasnya termasuk merancang dan mengenalkan susunan kerja dan teknologi baru, bertemu dengan supplier dan pembeli, dan menghubungkan fungsi yang terpisah. Selanjutnya itu tim pengatur, tim yang memproduksi seluruh produk atau kerja bergiliran. Tim yang mengambil alih tugas manajerial termasuk menjadwalkan waktu kerja dan liburan, pemesanan persediaan dan bahan, memperkerjakan anggota baru. Nah, pada dasarnya mereka merubah cara kerja yang telah disusun, mengerjakan karyawan kontrol terhadap pekerjaannya, terus menghapus tingkatan manajer dan memusnahkan halangan birokratik antar departemen. Itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kelas akan melanjutkan penjelasan, yaitu selanjutnya ada C, cara membangun tim yang produktif. Produktivitas tim tergantung pada kepastian bahwa suatu struktur kerjasama yang bersih mendasari usaha tim mengajarkan anggota tim keterampilan kelompok yang mereka perlukan untuk memberikan kontribusi. Dengan kata lain, keseluruhan buku ini adalah tentang membangun tim yang produktif. Tujuan kooperatif yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang baik, pengambilan keputusan yang efektif, manajemen konflik yang konstruktif, dan penggunaan kekuatan yang positif, semuanya memegang peranan penting dalam produktivitas. Selanjutnya D, cara mengembangkan dan menjaga kepercayaan tim, terdiri dari 6 poin. 1. Miliki kompetensi lebih. 2. Miliki karakter unggul. 3. Miliki keberanian untuk melakukan terobosan. 4. Miliki kepercayaan diri. 5. Miliki loyalitas. Dan 6. Miliki kerelaan berkorban dan empati. Cara menghadapi berlaku bermasalah dalam tim. Ketika Anda melihat seorang anggota tim bekerja sendirian atau tidak mengindahkan diskusi tim, Anda dapat melakukan 3 hal di bawah ini.
Batasi materi tim, atur ulang sumber-sumber sehingga anggota tidak akan bisa bekerja tanpa informasi lain. Yang terakhir adalah memberikan instruksi. Ya, ketika seorang anggota tim mengerjakan tugas, menolak partisipasi anggota lain, memerintah anggota lain, mengganggu orang lain, atau mengambil keputusan tanpa persetujuan anggota lain, pimpinan tim mempunyai tugas mengatur ulang sumber-sumber. Kedua, memberi tugas sehingga anggota lain mempunyai peran yang lebih kuat dan dominan. Dan terakhir adalah berikan penghargaan kepada tim berdasarkan 2 performa terendah anggota tim. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Mengacu pada Bruce Druckmann, sejak dilahirkan, tim akan menjalani proses hidupnya melalui 3 fase kehidupan yang terdiri dari atas 6 tahap perkembangan. Ke-6 tahap perkembangan yang terdapat dalam 3 fase kehidupan tim tersebut disebut dengan 6S, yaitu sandiwara, sengit, selaras, solid, sentosa, dan surut. Tim dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal yang tidak terbatas. 3 klasifikasi yang paling umum adalah situasi di mana tim digunakan, bagaimana tim digunakan di dalam organisasi, dan apa kerja tim. Klasifikasi yang pertama, situasi berguna karena tim terutama ditemukan dalam pekerjaan, olahraga, dan situasi belajar. Tim yang terstruktur secara kooperatif seperti kelompok kerja sama kecil lainnya lebih produktif dibandingkan dengan tim yang struktur secara kompetitif atau individu. Semakin kooperatif kerja satu tim, semakin besar produktivitasnya. Semakin besar komitmen anggota-anggota tim, semakin besar kemampuan sosial para anggotanya. Untuk membangun kepercayaan dalam tim, kita bisa belajar dari Colin Powell dalam bukunya The Leadership Secret of Colin Powell. Menurut Colin Powell, kepercayaan merupakan sesuatu yang amat penting untuk membangun kepercayaan orang terhadap pemimpin dan sebaliknya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.